Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita akan ada pertemuan singkat ya, nggak usah lama-lama. Cuman saya mau mereview beberapa aplikasi yang kalian sudah dibagikan ke kalian. Harapannya sudah diisi. Tapi saya mengecek tadi sepintas, masih banyak banget yang ternyata belum input. Masih ada kurang lebih masih ada 4 desa yang belum input sama sekali. Ya, hari ini kita mau sharing-sharing. Kendalanya apa? Mungkin kalian bisa sampaikan. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu ya secara singkat. Saya rasa pun kalian sudah paham ya, sudah beberapa kali juga dikasih tahu, beberapa kali juga dibahas itu ya soal aplikasi ini. Tapi tadi memang saya mengecek sekilas itu masih banyak banget, masih ada 4 desa yang belum input sama sekali. Desa yang sudah input itu baru Desa Piloliangas sama wait, let me check. Tunas Jaya. Tunas Jaya mana sih? Tunas Jaya belum ada ya? Jana minta tolong yang dorang Tunas Jaya nih. Jana. Dari Bilungala. Ya ilaha illallah. Ridwan tolong minta tolong dulu kau teman yang di Tunas Jaya. Oh ya baik Ibu. Oke ya. Ini saya mau share screen bentar. Mau kasih lihat. Kalian nih. Kelihatan ya? Ini aku BUMDes. Oh yang nggak kelihatan. Aku BUMDes 06. 06 punya siapa ya? Right. Ini kemarin yang bagi akunnya Pak Uya ya? Guys. Iya Bu, Pak Uya Bu. Kalau di MUB. Oke. Ini aku BUMDes. Sorry, ini aku BUMDes 02 sih. Punyanya Pilol yang bentar saya close dulu. Sini dah. Oke. Ini saya ada login dari loginnya DPL. Let's check dari 01 dulu ya. Yang 01 ada perwakilan dari Limbato? Limbato nih hadir nggak sih? Limbato kita skip dulu ya. Limbato. Hadir Bu, hadir. Oh iya hadir. Oke. Bukan jaringan Bu. Oh iya nggak apa-apa. Coba ya.
Nah ini, Limbato belum sama sekali login. Ya, belum ada, belum diinput sama sekali memang ya. Sudah pernah Bu, cuman pas mau input itu modal, tak salah input Bu, baru mau edit atau mau hapus itu sudah tidak boleh Bu. Jadi masih mau konfirmasi ulang sebenarnya itu Bu. Kapan terakhir kali input? Halo? Kapan kau input itu, Dek? Kapan kau input? Sudah. Kapan kau input itu? Duh, orang Limbato nih. Kapan kau ada input terus tidak bisa dihapus itu? Kapan? Saya so lupa Bu, cuman saya pernah ya ada waktu perkenalan aplikasi dengan sekretaris BUMDes, cuman pas saya input itu modal, tak salah input, cuman mau hapus dengan mau edit so tidak bisa Bu. Ada telepon juga di Muhungo, orang bilang orang punya juga begitu. Oh ini ada ya, modal awal 30 juta 552 ya. Well, iya Bu. Oke. Memang kemarin dikeluhkan juga beberapa mahasiswa BDM ke saya mengeluhkan tidak bisa menghapus ketika ada inputan, kalau ada salah inputan, misalnya kalian salah menjurnal, terus tidak ada menu untuk menghapus. Cuman itu sudah saya konfirmasi ke pihak developer sudah menambahkan sudah menambahkan pilihan untuk menghapus. Katanya sudah ada. Jadi kita cek dulu ya. Kalian itu menginput tahun berapa sih, Dek? 2020 Bu. 2020 ya. Ntar ya kita cek dulu. Januari sampai ya udah oke. Itu kalian input saldo awalnya atau jurnal? Yang kalian input tuh saldo awal apa jurnalnya? Saldo awal Bu. Oh, saldo awal ini. Ini Dek. Ini sudah ada pilihan untuk hapus ya. Udah kelihatan? Iya Bu, kemarin juga ada Bu, cuman tidak bisa mau diklik. Oh, coba saya klik. Ini nih. Saya coba hapus ya. Iya Bu. Sorry. Kemungkinan ini cuman gara-gara loginnya DPL. Jadi bisa dihapus ya. Coba saya login pakai loginnya kalian dulu ya. Bentar. Iya. Oke. Saldo awal. Sudah pada tahu semua kan nginput-nginputnya di mana saldo awal, jurnal. Tapi yang butuh kalian tahu, meskipun kalian menginput saldo awal, tetap saldo awal itu harus ada temennya ya. Tetap harus ada debit kreditnya ya. Ini Dek, so ada pilihan. Coba saya hapus ya. Limbato. Teman-teman dari Limbato. Ini nanti coba dibuka lagi. Teman-teman dari Limbato bisa dengerin saya nggak? Iya Bu, iya. Nanti coba kalian akses lagi aplikasinya. Di sini sudah ada pilihan untuk delete. Ini. Nanti coba kalian eksekusi sendiri ya. Saya tidak berani mengeksekusi ini. Atau coba nanti saya eksekusi sekarang. Nanti kalian input lagi, boleh?
Limbato. Iya. Teman-teman dari Limbato gimana? 1/1/2020 TSA 010 modal awal 35. Bentar aku capture dulu biar kalau mau ini enak. Coba ya, saya hapus dulu ya. Kehapus. Oke. Jadi kalau di situ udah nggak ada, harusnya di neraca saldo juga udah clear. Oke, neraca saldo 0 ya. Debit kreditnya. Limbato nanti bisa kalian, mana nih teman-teman dari Limbato sudah disconnect ya. Bisa nanti kalian coba input lagi yang tadi, yang 32 juta sekian yang tanggal 1/1/2020 modal awal. Tapi jangan lupa deh, jangan lupa kalian harus meskipun yang kalian input adalah saldo awal, tetap harus pakai kaidah debit kredit ya. Bukan hanya single entry aja, tapi tetap double entry. Misalnya, tadi kita input kayak gini ya. Kita menginput modal misalnya. Modal. Penyertaan modal ya. Modal awal lah. Modal awal, misalnya 32 juta. Nah, modal awal ini berupa apa? Misalnya uang tunai atau dalam bentuk peralatan dan sebagainya. Misalnya uang tunai. Nah, kita submit kan? Kita submit muncul. Nah, lawan akunnya teman-teman bisa nih pakai kas. Oke, kas tunai 32 juta. Oke. Setoran modal awal. Teman-teman bisa submit. Nah, ini kan udah ada. Ya, ini jangan lupa, ini kita tetap harus ingat kaidah debit kredit. Impact-nya di mana? Kalian bisa lihat di neraca saldo. Neraca saldo pasti balance di bawah. Tuh, 32 juta sama 32 juta. Karena kita ada menginput 2 gitu. Jangan lupa kita harus double entry ya. Kalau kalian mengakui adanya modal, modalnya dalam berbentuk apa? Kalau di sini tadi contohnya 32 juta modal awalnya berbentuk uang tunai. Jadi jurnal awalnya kan harusnya kas pada modal kan? Kasnya bertambah, modalnya bertambah 32 juta gitu. Jangan cuman kalian input cuman satu inputan aja ya, cuman input modal aja tapi tanpa, kalau cuman modal aja yang kalian akui berarti cuman di kredit yang ada 32 juta. Debitnya malah 0. Nanti di neraca itu pasti nggak bakalan balance. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Nanti bisa kalian input lagi. Oke. Itu yang BUMDes 01. Lanjut ke BUMDes berikutnya ya. BUMDes berikutnya yang Pilolianga. Nah, Pilolianga ini yang saya lihat udah ada isinya nih banyak. Apa? Kenapa, Dek? Lanjut ya. (02) Pilolianga ya. Nah, ini login login DPL. Kalau Pilolianga ada masalah nggak? Pilolianga? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya, balance ya. Oke, ini neraca saldonya balance. Berugi. Ini tahun berapa aja yang kalian input, Dek? Baru tahun 2017, Bu. 2017. Laporan keuangan 2017. 2017. Kok jauh banget, Dek? Memang mulainya dari 2017?
Iya Bu, di 2017 itu ada laporan keuangannya. Oh, jadi memang ditarik dari awal ya. Aduh, kalau begitu kalian harus rajin-rajin segera untuk diinput ya, karena kan pasti banyak tuh. Banyak banget tuh pasti kerjaannya. Coba kita lihat ya. Oh, rugi ya? 2017 tuh rugi. Iya Bu, soalnya di laporan keuangan itu orang tidak mencantumkan pendapatan, cuman pengeluaran semua. Tidak ada penyertaan modal ya? Tidak ada Bu. Hah? Coba nanti Pilolianga nanti konsultasi ke saya ya, karena saya DPL juga di situ. Nanti saya lihat laporan keuangan yang ada di situ kayak apa. Takutnya kalian salah interpretasi terhadap laporan keuangannya mereka. Kalau kalau saldo awalnya udah salah, pasti ke belakang itu bakalan salah semua. Coba kita lihat lagi ya. Jadi cuman baru sampai 2017 ini ya yang kalian input adalah yang laporan yang dikasih ke kalian ya? Iya Bu. Oke. Kalau buku apa ya, neraca coba. Kas bank, persediaan oke, perlengkapan, investasi. Ekuitas. Oh, penyertaan modal ini 111 220 500 ini ya. Kalau dari neraca sih balance ya. Kalau dari neraca sih balance. Nanti coba kita bedah lagi ya laporan keuangannya ya, Pilolianga. Iya Ibu. Oke. Lanjut ya, lanjut ke berikutnya. Yang Tunas Jaya, teman-teman dari Tunas Jaya so ada? Sudah Bu, sudah. Oke. Let's check it out. Oke, Tunas Jaya ini ada masalahnya di mana ya, Dek? Itu pengeditan itu Bu, tidak boleh mau edit akun dengan mau hapus. Udah bisa sekarang itu, udah kita bahas tadi ya. Itu udah bisa sekarang. Coba ya, saya kasih lihat lagi nih. Tolong teman-teman ingat kalau sekarang tuh sudah bisa. Kemarin sempat dikomplain karena nggak bisa. Baru pihak providernya udah memprovide menu baru tuh. Udah bisa di-delete. Emang apa yang mau di-delete di sini, Dek? Ini inputan apa ya? Ini inputan apa ya? Minus 1.073.000. Ini inputan apa? Mana Tunas Jaya? Ya Ibu ya. Inputan apa itu? Yang minus 1 juta. Kok bisa kayak gini ya? Kas tunai 1.073.000. Terus? Oh, saldo awal ya? Yang tahun berapa nih? Laporan keuangan tahun berapa yang sudah di-input sama Tunas Jaya nih? 2022 Bu. Dari Mulai di bulan Februari kok tidak salah. Well, let's check. Nggak ada saldo awalnya. Februari Bu, Februari coba.
Enggak, ini saya nyarinya dari bulan Januari sampai bulan sekarang, enggak keluar. Atau 2021? 2022 Bu. Atau mungkin belum sempat Mbak input, masih ada coba-coba, tapi tidak boleh menghapus akun dan lain-lain Bu. Oke, coba kita cek ya. Nggak mungkin, soalnya dia cuman single entry begini, coba ya. Kalian lihat ini. Nih. Ini cuman single entry, jadi beratnya cuman di debit, tidak ada kreditnya, tidak ada lawannya. Oke. Kalau ada yang seperti ini, berarti tandanya ngoni cuman ada by input di saldo awal. Which is saya tidak tahu saldo awal tahun berapa, tapi coba orang mau cari ya. Orang cari dulu saldo awal kapan ini yang ngoni. Nggak ada ya, nggak muncul. Ntar. Jurnal akun nggak mungkin. Kalau jurnal kan pasti ada 2. Debit kredit. Coba. Oh iya benar. Jurnal nih. Oh ya, yang butuh kalian pahami ya. Ini kan di sini ada dari akun untuk akun. Jadi dari akun itu kredit, untuk akun itu debit. Ya, itu yang kalian butuh kalian catat ya. Dari akun itu kredit, untuk akun itu debit. Oke. Karena developer kita ini bukan anak akuntansi dan dia membuat aplikasi ini tuh untuk memudahkan teman-teman di desa, teman-teman di BUMDes yang basicnya bukan anak-anak akuntansi yang tidak tahu debit kredit itu ada di sebelah mana, maka dorang menggunakan logika. Logikanya seperti apa? Dari akun. Nah, dari akun apa ini bertambah 1.073.000? Nah, dari akun apa? Misalnya dari pendapatan, gara-gara ada pendapatan, jadi dari akun pendapatan, maka akan bertambahlah akun kas. Jadi dari akun pendapatan untuk akun kas. Nah, kalau kita sebagai orang akuntansi, pasti yang kita jurnal duluan adalah debit kan? Debit kan ya yang kita jurnal duluan. Jurnal untuk 1.073.000 ini kan ini asumsinya adalah dia dapat pendapatan. Si BUMDes ini dapat pendapatan di bulan tanggal 2 bulan 3 nih. Tanggal 2 bulan 3 2022 dapat pendapatan 1.073.000, maka yang di jurnal adalah kas pada pendapatan kan? Karena logika yang ada di aplikasi ini terbalik, yang di jurnal duluan itu kredit, artinya yang harus kita masukkan di akun yang kita masukkan di keterangan dari akun ini adalah akun kredit dulu. Kemarin saya sudah bicara dengan developernya. Developernya bilang begitu sih, karena biar lebih mudah teman-teman di BUMDes untuk memahami. Karena kan kaidah debit kredit itu cuma anak-anak akuntansi yang paham. Teman-teman di desa kan pasti akan kesulitan untuk itu. Jadi gitu ya. Yang butuh kalian ingat dari akun ya, setiap menjurnal dari akun itu adalah yang kalian masukkan di situ adalah akun kredit. Untuk akun itu akun debit. Jangan lupa ya, karena kalau kalian salah itu pasti salah juga outputnya. Makanya kenapa di sini di berandanya tuh kelihatan tuh kasnya minus 1.073.000. Padahal harusnya kan kasnya positif. Cuman gara-gara dia menjurnalnya salah. Oke ya. Tunas Jaya? Iya Bu. Oke. Kalau ada kendala, mohon untuk segera disampaikan di grup ya. Segera disampaikan di grup. Ini mengingat kalian udah September, bentar lagi akan ada Monef. Jadi jangan sampai aplikasi ini tuh kosong. Oke? Jadi mulai hari Senin besok nih mulai kalian perbaiki lagi ya.
Anyway, sudah ada ya, sudah ada pilihan untuk mendelete account, mendelete inputan kalian ya. Sudah ada, tenang aja. Sudah disediakan. Ini di sebelah sini, udah bisa. Oke, kalau kemarin mungkin nggak bisa, kalau sekarang udah bisa. Itu sudah di-provide oleh developernya. Oke, gitu ya, Tunas Jaya. Tunas Jaya. Iya Bu, baik-baik. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan enggak? Dari Tunas Jaya, Limbato atau Pilolianga? Ada? Kalau enggak ada, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini lagi. 04 ini apa? Tolotio, mana Tolotio? Iya, Bu. Oke. Tolotio ini inputannya apa ya? Rp1 ini? Belum input itu, Bu. Kemarin cuman coba-coba aplikasi. Jadi cuman isi-isi asal Tapi kalian sudah dapat datanya enggak? data untuk laporan keuangan dari BUMDes yang kemarin itu belum ada, Bu, karena DP apa lagi namanya? DP data semua itu kan masih ada sama bendahara sebelumnya. Itu masih ada sama dia, baru bendaharanya susah sekali mau dihubungi. Tidak ada data lain yang tersisa di BUMDes? Tidak ada, Bu, semuanya masih ada sama dia. Baru kan semuanya itu kan masih pengurus baru sekarang, Bu. Pengurus yang kemarin itu sudah tidak tahu sudah ada di mana. Jadi terus masih susah. Kalau Tio siapa sih ininya? DPL-nya? Bu Lena ya? Ibu Lena, Bu. Sudah coba konsultasikan ke Ibu Lena? Rencana minggu ini mau konsultasi sama Ibu Lena, Ibu. Iya, karena mau tidak mau itu harus dicarikan solusi terkait hal-hal seperti itu. Jangan lupa ya, Dek, kalian itu ada di sana. Outputnya adalah aplikasi ini, laporan yang keluar dari aplikasi ini. Jangan sampai kalian sibuk dengan program kerja yang lain, tapi program kerja utamanya kalian tuh malah nggak kalian jalani, nggak kalian jalankan. Khawatirnya nanti ini pas mau ada Monef kan, Monef tuh direncanakan sebenarnya akhir bulan ini. Ibu Nis itu sudah minta untuk disiapkan untuk penilaian Monef di saya dan Ibu Mentari untuk semua aktivitas. Sudah ada formatnya juga, kita sudah provide ke Ibu Nis, tinggal menunggu dari jurusan itu ready-nya kapan untuk turun. Jadi gitu ya. Jadi mohon lebih diseriusi lagi ini untuk teman-teman terutama yang aplikasinya belum ada isinya ya. Ini aja saya kaget karena baru dapat tadi kan loginya kalian dikasih sama Pak Uya sama Pak Andika yang provider aplikasi ini. Jadi saya agak kaget, saya pikir sudah mulai kalian input. Kalaupun memang misalnya terkendala data, pokoknya gimana caranya lah. Gimana caranya kalian mendapatkan data itu. Mungkin data awal kalian bisa lihat dari laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa di situ kan ada penyertaan modal untuk BUMDes. Nanti kelihatan di situ. Mungkin memang detail transaksi untuk setiap jurnal ya, pendapatan ataupun biaya-biaya yang timbul di saat BUMDes itu berjalan, itu memang detail transaksinya ada di pengurus lama ya, sama kayak Tolotio. Kalau nggak salah selain Tolotio juga ada yang seperti itu ya. Limbato juga kalau nggak salah masalahnya sama, pengurus lama juga tidak mau menyerahkan catatannya maupun aset-asetnya. Jadi tolong intens untuk menghubungi DPL. Saya sih khawatirnya kalian nanti untuk mencegah akan ada masalah di kemudian hari, maka solusinya adalah kalian harus sering-sering
WA ke DPL, harus sering-sering konsultasi dengan DPL. Kalaupun misalnya DPL kalian tidak bisa membalas, kalian mungkin bisa japri ke saya, nggak apa-apa, boleh. Nanti akan saya teruskan ke DPL-nya. Oke ya. Kalau oke, Limbato ya. Limbato lagi. Siapa sih Tunas? Tolotio ya. Tolotio masalahnya itu aja. Iya, cuma itu Bu. Baru itu yang sama kayak yang teman-teman yang dari desa lain, cuman itu bisa dihapus. Tapi karena sudah bisa dihapus, jadi sudah boleh Bu. Sudah bisa dihapus ya. Oke. Nanti usahakan hari Senin besok dimaksimalkan ya, Dek ya. Untuk penggunaan aplikasi ini. Harusnya kalian itu sudah clear pengumpulan data. Sekarang tuh udah mulai input-input. Even kalau misalnya inputan kalian nggak banyak, at least kalian tuh kan di terakhir kan masih bisa menganalisis. Kan ada mata kuliah analisa laporan keuangan. Laporan keuangan yang keluar itu nanti kalian analisis, transaksi yang ada di situ kalian analisis, jangan sampai ngoni salah-salah bajurnal, nanti mungkin di akhir periode mau bajurnal penyesuaian ataupun ada aset-aset, jangan sampai ada asetnya atas nama BUMDes yang kalian tidak input ya. Untuk penginputan aset kan tahu ya, kalian inputnya bukan di jurnal ya, tapi di inventaris ya. Udah pada tahu kan? Guys. Sudah pada tahu kalau mau input aset di sini? Bu. Sudah ya? Belum Bu. Ah, belum? Kemarin nggak diajarin? Saya kemarin tidak ikut pelatihan Bu, ada sakit. Dasar. Nah, yang di Tolotio lain yang ikut ada? Ada Bu. Ini coba ditanya ke dia ya. Iya baik Bu. Jadi semua aset itu diinput di sini. Nama asetnya apa? Tanggal perolehan, tanggal misalnya dia mobil kah, tanggal berapa tuh dia dibeli. Kemudian usia pakai. Usia pakai ini umur ekonomis. Kalian bisa lihat peraturan pajak terkait umur ekonomis aset tetap. Kemudian jumlah ini harga perolehan. Nah ini dari akun untuk akun nih jangan lupa ya, dari akun itu kredit, untuk akun itu debit. Jadi kalau misalnya dari akun, diambilnya dari akun apa? Misalnya dari akun kas untuk beli ya kan, untuk beli aset misalnya. Motor lah misalnya ya, 20 juta dari akun tuh ingat-ingat kredit, berarti kasnya berkurang, asetnya bertambah. Dari akunnya kas untuk akunnya aset. Oke, keterangan nanti bisa kalian tambahkan apa pembelian sepeda motor untuk BUMDes dan sebagainya. Nah, enaknya kalau diinput di inventaris di akhir periode itu jurnal penyusutan otomatis dihitung oleh sistem. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk menghitung lagi penyusutan kalau diinputnya di inventaris. Tapi kalau kalian input di jurnal biasa untuk pembelian aset, maka kalian harus menghitung manual untuk akumulasi penyusutan. That's kind of hard. Oke. Lanjut ya. Mohungo 05. Nah, ini Mohungo belum ada input sama sekali. Mana nih Mohungo? Ya, Bu. Belum input, kenapa? Sudah input, Bu, tapi cuma baru tambah akun begitu, Bu, kayak kas. Baru kendalanya itu sama dengan desa lain itu. Apa? Itu tidak bisa dihapus akunnya itu, Bu.
Oke, kalau Iya. tidak bisa dihapuskan sudah ada solusinya. Iya, Bu. Apalagi datanya Terus gimana, itu, Dek? penyertaan modal itu kan tidak tahu kapan, Bu. Mereka penyertaan modal pertama, tanggalnya belum tahu kapan. Baru Ibu kan 2 tahun dan mereka berjalan. Mhm. Di laporan keuangannya itu sudah ada untung 5 juta. Tapi di 2018 itu transaksinya tidak ada, Bu. Di 2000 Cuma berapa untung 5 juta? ya, Bu. Di 2000 berapa yang untung 5 juta itu? 2018, Bu. 18. Berarti dari profit 5 juta yang tercatat itu kalian tidak bisa menelusuri berapa pendapatan sama berapa biayanya? Iya, Bu. Kan tidak transaksinya, Bu. Terus dari mana tahunya 5 juta? Cuman catatan begitu aja? Cuma catatan akhir, Bu. Kayak di laporan keuangan 2019. Dibandingkan begitu, Bu. Kalau begitu enggak apa-apa. Laporan keuangannya itu kalian input sebagai saldo awal. Boleh ya begitu ya. Atau nanti terserah, silakan dikonsultasikan ke DPL ya, ke Pak Uya. Kalau perlu kalian fotokan, terus kalian share mungkin ke grup yang ada DPL-nya kalian. Itu kira-kira mau diinputnya seperti apa. Kalau memang ada di 2019 laporan keuangannya, maka kalian mulai saja dari 2019. Ya, tidak usah terlalu mundur. Sebenarnya kan karena kita target ini kan laporan keuangan 2001, 2022 kan. 2022 itu sebelum kalian meninggalkan BUMDes-nya, sebelum penarikan tanggal 27, laporan keuangan tuh sudah ada gitu, sudah ada untuk yang 2022. Even though itu pasti tidak akan cover yang tanggal 28, 29, 30, 31 Desember. At least sudah ada laporan keuangan per 27 Desember 2022 yang kalian tinggalkan untuk BUMDes tersebut. Sebenarnya bisa aja sih kita mau perpanjang sampai 31. Toh penarikan pun tanggal 27, tapi kan masih bisa dikerjakan secara online yang sampai laporan keuangannya 31 Desember 2022. Tapi kalau boleh mulai di saldo awalnya tuh jangan dari lama banget. Kalau kayak tadi Pilolianga lama banget tuh 2017. Mungkin memang data yang tersedia waktu itu di sana cuman 2017 ya. Untuk saldo awalnya, tapi kan kita akan kesusahan, berarti kita harus menginput lagi yang 2018, kita harus menginput 2019, 2020, 21, baru yang berjalan sekarang. Kalau boleh yang paling dekat aja, yang paling dekat kalau memang ada laporan keuangannya sama data-datanya lengkap, langsung diinput aja. Oke ya, ada lagi yang dari Mohongo kendalanya? Izin masuk Ibu Uji. Iya. Permisi, izin masuk. Oh ya, silakan Pak Uya. Ya. Oh ya. Makasih. Jadi untuk persoalan yang Mohongo, memang kemarin sudah saya sampaikan kepada mahasiswanya di Mohongo, khususnya di Mohongo. Jadi saya itu mengisyaratkan apa untuk laporan keuangan yang sudah ada, yang ada diperoleh, nah itu yang mulai dikaji saja. Nah, jadi kalau semacam yang terakhir itu diperoleh 2018, berarti dasar untuk penyusunan laporan keuangan kita itu Ya, saldo awalnya 2018. saja yang 2018. Nantinya Ya. itu dibikin sebagai saldo awal Ya. untuk 2022. Nah, yang jadi pertanyaan, kalaupun di situ ada labanya, otomatis agak sulit untuk digambarkan pada saat ini kondisi labanya. Karena tidak tahu apakah labanya itu masih ada atau tidak. Jangan sampai cuma dorong terus di laporan keuangan itu ada DP laba, tapi kan pada akhirnya laba itu tidak ada. Karena saking sudah kalau 2018 lama. Nah, maka prioritas utama yang saya sampaikan itu berkaitan dengan perolehan aset dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang diutamakan saja untuk aset-asetnya, biar kalaupun tidak ada dia punya laba dalam bentuk fresh money, ya jadi anggaplah bahwa sudah dibelikan aset. Sudah diberikan aset. Jadi aset ini akan menjadi modal daripada perusahaan untuk tahun berjalan. Ya, jadi begitu, supaya agak ringan ketika akan menyusun laporan keuangan untuk tahun berjalan itu agak ringan. Ya. Biar kalau sekarang ini kan paling banyak BUMDes itu masih dalam tahap
penyusunan itu ya, pembentukan, dalam tahap pembentukan. Dia pada saat sudah selesai, BUMDesnya sudah selesai, sudah mau action, nah sudah ada nih data awal berkaitan aset-asetnya, tinggal diolah saja sesuai dengan apalagi yang usaha atau unit kegiatan apa yang mereka akan lakukan. Nah, paling tidak kayaknya hampir rata-rata kalau tidak salah BUMDes di Bualemo itu ada kendaraan, karena kan kemarin bertolak dari pengalaman kemarin itu ada unit usaha yang depot air itu kan orang bikin, kemudian ada tahun berikutnya orang dapat dana bergulir lagi dari desa, kalau tidak salah orang belikan kendaraan itu Ibu. Ada sound pick up. Nah, itu kan salah satu bisa jadi nilai aset. Iya. Biar itu sudah jadi aset di awal tahun untuk yang semester ini Untuk kegiatan tahun berikutnya ya. Ya 2002. Ya mungkin itu saja. Mewakili mungkin kalau kondisinya. Iya, makasih banyak Pak Uya atas masukannya. Benar ya itu teman-teman, dibandingkan kalian akan lebih susah untuk mengejar catatan pendapatan sama biaya di tahun-tahun sebelumnya daripada kalian mendata asetnya ya. Jadi lebih gampang kalian untuk menelusuri asetnya BUMDes daripada kalian harus kejar-kejaran dengan pengurus BUMDes yang lama, ataupun kalian harus berjibaku mencari catatan pendapatan sama biaya di tahun-tahun sebelumnya. Ya, benar kata Pak Uya tuh. Makasih banget Pak Uya sudah diingatkan. Jadi itu ya, konsen kalau memang misalnya kesulitannya adalah menemukan catatan pendapatan sama biaya, jadi kalian konsentrasinya sekarang adalah mencatat asetnya dulu. Itu dulu. Oke, karena aset kan itu kan akun neraca ya. Akun neraca tuh terbawa terus sampai umur masa manfaatnya habis. Oke. Bentar. Lanjut ya. Mohungo, oke. Nggak ada lagi pertanyaan, Mohungo? Sudah, Bu. Oke, udah jelas ya? Iya, Bu. Oke. Terus kita ke akun terakhir. Bilungala nih. Mana Bilungala? Bilungala? Bilungala belum ada input sama sekali ya? Mana teman-teman dari Bilungala? Ya Ibu, belum Mbak input. Why? Soalnya waktu orang mau coba input, Ibu tidak bisa mau edit dengan mau hapus. Jadi orang belum input. Di mana-mana orang yang Tapi DP laporan tidak bisa menghapus tuh orang yang sudah mencoba menginput. Kalau belum ada inputan berarti kalian bukan itu masalahnya. Bukan nggak bisa edit atau hapus. Tidak Ibu, ada yang mau DP. Ada yang akun-akun Ibu saya ada coba-coba klik tidak boleh. Jadi saya belum coba kasih masuk karena bikin ini tidak bisa mau edit kan. Ya sudah, langsung saja konkretnya kapan mau diinput karena ini sudah mau masuk Monet ini. Itu. Senin, pokoknya Senin besok harus mulai diinput ya teman-teman. Nanti saya akan baron-ron bangun IP akun ini. Ibu saya mau izin bertanya bisa? Iya silakan deh. Untuk Bilungala ini Ibu ada beberapa usaha dia. Kalau orang di BUMDes ini ada beberapa usaha. Ada berapa itu ya? 4 setahun. Pertanyaannya apa? Baru Ibu mau input di aku BUMDes ini dia jadi bagaimana Ibu? Ya Karena diinput semua. ada 4. Input semua. Mau input tidak mau tabaku kacau dia Ibu? Enggak lah. Orang laporan keuangannya satu. Kan BUMDes. Tidak BUMDes Ibu. punya semua itu kan? Laporan keuangan. Iya, tapi laporan keuangannya beda-beda Ibu. Enggak boleh. Kayak macam fotokopi ada laporan keuangan sendiri baru. Enggak apa-apa kalau memang orang punya catatan masing-masing enggak apa-apa. Tapi laporan keuangannya kan memang cuma laporan keuangannya satu, punya BUMDes semua kan itu. Ini ada bisnis apa aja sih BUMDes di situ? Ada fotokopi, warkop, baru 9 bahan pokok.
Kan kalian bisa masukin di situ akun perkiraan, nanti tambah akun aja. Enggak ada ya. Oh, ini nih. Nah, pendapatan nanti kalian bisa bedakan di situ aja. Misalnya kodenya apa, namanya misalnya pendapatan fotokopi. Warkop. Nah, atau pendapatan Oh. warkop. Nah, silakan cuman jangan sampai kalian salah ya. Jangan sampai kalian salah dengan codingnya. Jangan lupa juga pendapatan itu pasti dia dikredit ya. Terus dia pendapatan IVA. Tapi Ibu, Ya, kalau di neraca dia tidak muter 1 kali begitu Ibu? laporan keuangan, laporan laba rugi, nanti dia mau dapat kasih 1, tapi at least terpisah, kelihatan kan mana pendapatan untuk pendapatan dari warkop, mana pendapatan dari fotokopi dan sebagainya. Karena kalian sudah bikin akun. Tapi hati-hati ya kalau mau bikin akun ini, karena ada kode akunnya tuh beda-beda. Nanti kalian coba konsul lagi deh, ya. Oh iya Ibu. Nanti coba kalian konsul ke Pak Rio. Nah, kebetulan Pak Rio ini sudah masuk ini Bu. Mana Pak Rio, mana Pak Rio? Oh ini Pak Rio ada. Ya, saya baru selesai rapat ini. Ada rapat Ormawa di fakultas. Siapa? Belum apa Pak, saya sudah lupa. Pak Yam, tidak jelas kan ini? Saya sudah lupa. Iya. Napatnya Onal marah-marah. Halo Pak Onal. Oh, halo Ibu Uci. Nampaknya juga ada marah-marah. Baru maaf Pak. Sudah lupa. Nah, apalagi ketua IBM juga datang kamar lagi. Saking pentingnya nih rapat. Allah Akbar. Waduh. Salah Poliam. Kita lewat. Yang penting ada Tional Pak. Aman itu Tional yang penting Tional. Pak Rio. Ya. Pak, saya mau melaporkan. Ini teman-teman mahasiswa rata-rata belum pada input. Kendalanya salah satunya kemarin gara-gara belum ada opsi untuk menghapus jurnal maupun inputan saldo awal. Itu sudah saya komplain ke Pak Andika dan Pak Andika sudah kasih aktif kamar itu fitur. Jadi bisa sekarang sudah tidak jadi masalah lagi itu. Nah, kendala berikutnya Pak, keterbatasan data yang ada di BUMDes. Sehingga dorang juga tidak ada yang bisa dorang input, kasihan Pak. Oke, jadi memang sudah diperkirakan memang dari awal. Kan saya bilang kan begini, waktu pertemuan terakhir. Katakanlah BUMDes itu tidak ada. Ini saya paling ekstrim kan. BUMDes tidak ada sama sekali di sana, tidak ada. Secara real memang tidak ada. DP pengurus tidak ada. DP BUMDes juga tidak jelas. Tapi sebenarnya secara de jure itu memang menjadi salah satu syarat untuk dana desa. Ya. Mau dibilang ada, tidak ada. Mau bilang tidak ada, ada. Itu DP cerita itu. Dan itu sudah teridentifikasi sejak awal waktu kemudian adik-adik mahasiswa menyampaikan tentang kondisi BUMDes di masing-masing desa. Nah, makanya kemarin itu kita itu yang pertama minta saja 3 orang yang direkomendasikan oleh Kepala Desa. Kades. Dari 3 orang itu nanti kita bikin yang pertama adalah 2 kali ya, 2 kali penginputan. Yang pertama mengakomodir bagi BUMDes yang tidak ada sama sekali. Sudah termasuk pengurusnya tidak ada, DP aktivitas tidak jelas, DP apa. Jadi orang bikin tetap semacam kayak soal kasus. Jadi penginputannya soal kasus, mulai dari pengisian saldo awal, kemudian transaksi, sampai pelaporan.
Jadi yang memainkan peran penting di sini adalah mungkin minta tolong sama Ibu Uci, makanya itu ngambil dari buku pedoman itu, Bu Uci. Itu kita masukkan aja ke dalam aplikasi yang dari pedoman itu. Kalau saya Pak prefer ini kasusnya di pengantar akuntansi. Ya, enggak apa-apa. Prinsipnya kan sama. Jadi yang penting yang dimainkan adalah prosedurnya. Prosedur yang pertama adalah pengisian saldo awal dulu. Ya kan? Yang kedua kemudian transaksi, berikan contoh transaksi. Ya kan? Kemudian terakhir sampai memposting, kemudian sampai laporan keuangan. Itu clear. Itu bagi pelatihan untuk BUMDes yang tidak ada. Pengurusnya tidak jelas dan sebagainya. Kemudian nanti pelatihan kedua itu bagi yang dikhususkan yang sudah ada. Ya, bagi yang sudah ada. Tapi biasanya kalau sudah yang pertama kita laksanakan itu kurang mengupdate, menyesuaikan dengan dengan kondisi yang sudah ada. Yang BUMDesnya jelas. Saya kira enggak terlalu kompleks itu. Iya, Pak. Jadi kita istilahnya berusaha untuk memainkan peran dalam hal pelatihan ini adalah seakan-akan BUMDes itu ada. Karena target kita adalah, misi kita adalah menyelesaikan proses pendampingan. Itu harus ada proses pendampingan. Makanya siapa yang kita dampingi, yaitu 3 orang yang direkomendasikan oleh Kades. Mau apakah dia pengurus, mau apakah dia memang di BUMDesnya atau apa, itu bukan persoalan. Yang tolong pegang itu adalah legitimasi dari Kades itu. 3 orang itu. Siap, Itu yang kita latih. Nah, jadi jangan persoalkan datanya. Nah, jadi datanya itu yang penting sudah ada orang dari desa yang kita dampingi. Iya, exactly. Oke. Sip, saya kira sementara itu dulu. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Jadi begitu ya, teman-teman mahasiswa. Ini sudah dapat petuah dari Ketua PIC aktivitas 3. Yang perlu kalian ingat adalah di sana kalian mendampingi, gitu ya. Yang paling penting adalah kalian melakukan pendampingan pada pengurus BUMDes. At least kalaupun BUMDesnya tidak punya pengurus, belum ada penetapan pengurus, jangan lupa untuk approach ke kepala desa terkait dengan 3 orang yang ditunjuk kepala desa untuk kalian lakukan pendampingan. Nah, sebelum kalian melakukan pendampingan, jangan lupa untuk kalian pelajari dulu aplikasi ini. Ya, enggak mungkin kalian bisa melakukan pendampingan kalau kalian enggak paham aplikasinya. Kayak tadi yang dari mana tadi minus? Tunas Jaya yang minus. Nah, diingat-ingat ya Dek ya, untuk dari akun, dari akun itu yang kredit, untuk akun itu debit. Biar nanti kalian nggak salah posting. Kalau salah posting pasti salah juga nanti di neracanya. Buku besarnya salah, kalau salah jurnal ya, buku besarnya salah, neraca saldonya salah, pasti laporan keuangannya juga salah. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Dan menyangkut 3 orang yang direkomendasi itu sudah semua pengurus desa sudah tahu, semua aparat desa sudah tahu. Ya, jadi kurang sudah masuk, kurang minta aja itu surat itu siapa yang mau diutus. Semua dari desa kan sudah tahu itu, sudah bersedia akan mengeluarkan rekomendasi siapa-siapa yang itu, kurang diminta aja dari SK ya Pak ya? SK. Iya, SK ke Kades. Oke, jadi begitu ya teman-teman mahasiswa. Insya Allah hari Senin tolong di follow up SK penunjukan ya, surat penunjukan untuk 3 orang yang akan kalian dampingi.
ya untuk pengelolaan keuangan BUMDes. Oke. Saya harap kalian semua mendengar ya. Hari Senin tolong di follow up itu lagi ya. SK pendampingannya. Jangan sampai di atas di dalam aplikasi itu terlihat oh sudah terinput semuanya. Oh, laporan keuangannya sudah jadi. Tapi ternyata itu cuman selesai di kalian gitu. Jangan maksudnya cuman selesai di kalian artinya cuman Ngoni yang jadi tahu itu. Sedangkan tidak berimpact di teman-teman yang ada di desa. Orang-orang di desa tidak tahu gimana cara nginputnya, gimana logika membaca laporan keuangannya. Jangan sampai ya. Tadi ada yang raise hand, siapa? Izin Bu, Iya, silakan. ini Bu, saya cuman mau minta memberikan masukan Ibu untuk mengganti logonya itu Ibu, logo yang di aplikasi. Dan nanti ada laporan keuangan yang kita print, kemudian ada logonya. Itu Bu tidak bisa terganti logonya Ibu. Yang mana sih? Yang ini ya? Yang bawain ini logo desa ini ya? Ya, logo desa dan logo BUMDesnya itu Bu, ketika orang input, memasukkan logo, tetap tidak bisa tersimpan, tidak bisa terinput di dalam aplikasi itu logonya Ibu. Jadi ketika orang mau print DP laporan keuangan tetap yang lain logo awal. Iya. Begitu Ibu. Coba nanti saya follow up itu ke Pak Andika ya. Terkait logo. Kemungkinan ya Yuda, kemungkinan dia punya format tertentu. Jadi kalau misalnya dia formatnya PNG, jadi kalau kau upload yang JPEG, dia mungkin tidak akan terbaca. Seperti itu. Nanti coba saya konfirmasi ke Pak Andika ya, bentar lagi. Untuk logo desa sama logo apa aja ya. Jadi kalian sudah coba untuk upload logo desa sama logo BUMDesnya, tapi ternyata pas di print out laporan keuangannya tetap logo yang lama gitu ya. Uya, coba tolong dihubungi Andikanya suruh bergabung karena kemarin saya sudah sampaikan katanya dia bisa bersedia untuk bergabung. Uya, tolong ditelepon Uya, Andika supaya langsung konkret yang lagi tergantung. Oh iya Pak, saya hubungi dulu Pak. Iya, bilang berabu-rabu. Atau coba deh ya. Itu apa tadi? Pilolianga ya? Iya Bu, Pilolianga Bu. Coba kau kirim di WA-nya saya DP ini dang Yuda, DP logo. Ini ya. Cetak. Oh, ini masih yang lama ya. Oke. Yuda bisa tolong kirim ke saya logo BUMDes sama logo udah ya. Iya baik Bu, saya kirim dulu. Bulan jaringan caprik di sini masutu di sini jaringan sogaga. Coba ini saya pakai ini lain dulu ya. Coba, cuma mau coba. Logo desa Pilolianga coba. Boleh. Okay, let's try.
Oke, kita lihat. Oh, nggak bisa. Nggak berubah. Sudah diupload tapi nggak berubah. Itu yang tadi JPEG ya. PNG sama, ayo PNG sama. Sepertinya harus JPEG deh dia. Kayaknya ya. Yang lain ada kendala yang sama nggak? Atau kalian belum ngutak-ngatik sampai sana? Belum, Bu. Iya sama sih ini. Nggak bisa dia. Atau mungkin dia ada ketentuan besarannya berapa gitu. Ya, nggak bisa berubah. Oh iya ada. Sudah? Saya ada hubungi tapi tidak diangkat ini. So WA cuman belum ada respon. Kita tolong melalui Ansel. Mau coba ini lain dulu. Itu kan PNG. Yang Yuda kirim ke saya PNG. Mau coba yang mau upload yang JPEG. Setting identitas. Choose logo. JPEG. Submit. Bisa. Oke, laporan keuangan, neraca saldo, cetak. Nggak bisa juga. JPEG nggak bisa, PNG nggak bisa. Mungkin karena sudah ada datanya di situ, sudah bisa dirubah lagi logonya. Kecuali dia punya data kosong. Kalau begitu begini Jopas, kan ada beberapa yang datanya juga masih kosong nih. Teman-teman mahasiswa belum input. Nah, coba saya mau upload di situ, Pak. Iya. Ini yang belum input tuh kayak Tolotio, bentar. Jangan deh. Mohungo deh. Mohungo. Oke. Kan baca saldo. Ya. Memang kemarin juga ini saya suruh tanyakan sama Ansel ini sebenarnya persoalan dia punya pergantian nama ini. Cuman kemarin itu di dorong bilang, ya silakan saya di rumah langsung lewat settingan itu. Yang penting bisa. Nama apa? Nama apa, Pak? Di sini. Logo. Kalau nama bisa diganti tidak? Nama bisa. Oh, persoalan ini logo. Logo ini logonya sudah saya ini tetap tidak bisa, Pak. Oh, logo. Iya. Logonya tetap ini Desa Pagarungan Kecil, baru BUMDesnya Sirna Jaya. Padahal tadi saya sudah coba upload logo. Coba begini, coba Bu, biasanya DP historinya browser, coba pakai browser yang lain. Maksudnya buka link ini pakai browser yang lain. Kalau ini kan ada buka dengan lainnya, buka dengan Chrome toh. Coba buka dengan browser yang lain. Coba, bentar. Saya coba pakai ini. Siapa tahu itu cuma lantaran dia punya historisnya. Tardang. Oke. Ada buka dengan apa ini, Bu? Ini Safari. Tadi Chrome. Oke. Coba.
Nggak ada, kan saya rasa tetap sama aja deh. Sama aja, Pak. Biasa kalau ukuran, biasa tergantung ukuran juga itu sih. Ukurannya ini cuma 76 kilobyte. Oke, nah nanti berarti langsung saya mau kasih kepada itu orang itu. Oke ya. Jadi untuk masalah logo, kita menunggu jawaban dari teman-teman developer aja ya. Ada lagi yang lain enggak? Teman-teman, ada masalah lain? Ada kendala untuk penginputan enggak? Sudah ada datanya tapi bingung mau input kayak apa? Ada enggak yang mengalami seperti itu? Guys. Tanya satu-satu saja Bu C. Setiap desa tanya satu-satu. Sudah sih Pak tadi, saya sudah buka satu-satu tadi Pak. Bukan. Tanya sama desa masing-masing Masing-masing desa. mahasiswa di desa apa kendalanya. Yakinkan sama mereka bahwa masalah penginputan clear, tidak ada masalah. Ya, Pak, tadi ada pertanyaan dari teman-teman Bilungala. Nah, di Bilungala itu kan ada beberapa jenis usaha. Dorang tanya apakah tidak akan dibikinkan satu-satu untuk jenis usaha atau digabungkan ke laporan keuangan BUMDes semua hasil usahanya tuh, catatan hasil usahanya. Iya, untuk sementara kan kalau memang yang benar itu sebenarnya kalau misalnya perbedaan spesifikasinya, karakteristiknya usahanya sangat substansi, memang sebaiknya harus dibuatkan laporan keuangan masing-masing. Nanti di BUMDesnya ada namanya laporan keuangan komprehensif. Yang menjadi perbedaan itu adalah contoh misalnya ada kan BUMDes bikin simpan pinjam. Kemudian di satu sisi mereka juga ada karakteristik usaha jasa. Itu juga berbeda dengan usaha yang berhubungan dengan usaha produksi. Nah, kalau misalnya simpan pinjam, maka tentunya laporan rugi labanya itu akan jadi lain karakteristiknya, nomenklatur neraca, nomenklatur laba rugi, itu akan jadi lain. Dia punya nomenklaturnya, akun-akunnya. Contoh kalau laba rugi itu, simpan pinjam itu akan mengenal namanya sisa hasil usaha. Itu sudah jelas. Kalau di jasa, akan memunculkan akun yang namanya pendapatan. Kalau misalnya dia di perdagangan, usaha dagang, bukan produksi, maka akan memunculkan istilah penjualan. Penjualan akan memunculkan harga pokok penjualan di laporan rugi laba. Ya kan? Kemudian kalau produksi, ya dia akan memunculkan namanya harga pokok produksi laporan rugi laba. Nah ini kan tentunya karakteristik ini akan
bisa sih dipaksakan untuk digabung, tapi nomenklatur kan jadi panjang dalam satu laporan keuangan. Ya. Nah, untuk dalam proses pengambilan keputusan itu kan mestinya kan akan lebih bagus terinformasi kalau seandainya laporan keuangannya dibuat masing-masing per usaha. Nah, apa akibatnya nanti? Akan timbul masalah. Apakah kemudian aplikasi ini, apakah satu desa itu bisakah dibuatkan pertama akun utama untuk desa mengakomodir laporan keuangan komprehensif, plus apakah akun ini bisa dibuatkan akun-akun sub akun sub login ya, sub login maksud saya. Kan ini kan login utamanya itu bisa jadi dipakai untuk laporan keuangan komprehensif. Ini sudah Konsolidasi istilahnya kan? Ya, konsolidasi. Nah, apakah login utama ini bisa dibuatkan sub login untuk menampung jenis usaha yang ada? Itu alternatif pertama. Nanti kan dibuatkan konsolidasi. Alternatif kedua, kalau seandainya aplikasi ini hanya menampung login utama, maka yang usaha yang lain, ya usaha yang lain ini saya maksudkan adalah usaha yang sifatnya omsetnya kecil, tapi yang diutamakan adalah omsetnya yang besar, yang menjadi operasional utama dari BUMDes itu akan masuk lewat di aplikasi ini. Sementara usaha-usaha yang lain yang sifatnya omsetnya kecil atau bukan menjadi sesuatu yang utama, mau tidak mau kita bikin manual. Ya, misalnya menggunakan Excel dengan perhitungan sederhana seperti kayak pengantar akuntansi. Disesuaikan apakah dia karakteristik perusahaan jasa, apakah dia perusahaan dagang, atau dia perusahaan produksi, ya, atau usaha simpan pinjam. Ya, tentunya kalau ada 4 macam itu berarti kita ada 4 perhitungan Excel untuk laporan keuangan masing-masing, kemudian akumulasinya nanti kita masukkan ke dalam login utama aplikasi ini. Jadi istilahnya nanti implikasinya nanti di login utama ini akan muncul di laporan rugi laba, ya, hanya langsung saja laba bersih. Jadi laba bersih dari usaha A, laba bersih dari usaha B, C dan D, sesuai dengan 4 karakteristik itu. Karena masalahnya nanti kalau laporan rugi laba kan Buci, misalnya usaha produksi, maka ada di laporan rugi laba mesti ada harga pokok produksi. Ya, Pak. Di saat yang sama ketika ada usaha dagang, berarti juga dalam harga pokok penjualan. Ya. Kan gitu. Kita campur. Nah, oleh karena itu makanya di dalam laporan rugi laba cukup saja pendapatan seperti yang Ibu Cu bilang, pendapatan ini, kemudian biaya usaha ini, bisa ini. Nanti kan dalam kurung penjelasannya kan di calegnya itu merujuk pada laporan tersendiri kan? Ya, betul Pak. Gitu. Bisa dijelaskan di CALK-nya. Iya. Begitu aja sih sebenarnya. Iya, ya Pak. Berarti berat di CALK-nya nanti kalau untuk BUMDes yang usahanya ada variatif gitu Pak. Atau bisa juga begini, lebih sederhana di laporan rugi laba, ya, di laporan rugi laba
nanti sama tadi dari segi pendapatan, jadi ada pendapatan usaha A, baru ada pendapatan usaha B, pendapatan usaha C, pendapatan usaha D, baru biaya juga Silahkan. biaya operasional usaha A, operasional B, usaha C, usaha D. Ya, jadi biaya-biaya ini sudah akumulasi dari semua karakteristik tadi, harga pokok, harga apa dan seterusnya. Sehingga muncul laba bersih secara akumulasi. Penjelasannya biaya-biaya itu dan pendapatan berbagai macam jenis itu nanti dical. Nah, implikasi berikut di neracanya. Di neracanya nanti akan muncul alternatif asetnya, ya munting. Contoh misalnya dari kas bisa totalitas, bisa juga kita rinci. Kas dari usaha A, kas dari usaha B, kas dari C, ya tapi kan agak geli seperti itu. Yang paling bagus adalah kas akumulasi, kurang dijelaskan nanti dical. Contoh lagi misalnya piutang. Piutang juga agak geli kalau kita rinci piutang A, piutang B, piutang C, piutang usaha A, piutang usaha B, piutang usaha C, piutang. Nah, alternatif kedua kita akumulasi saja, nanti penjelasannya dical. Kemudian menyangkut perlengkapan. Perlengkapan juga sebenarnya kan harusnya dirinci, perlengkapan A, perlengkapan di usaha A, perlengkapan di usaha B, perlengkapan di usaha C. Agak geli juga kan? Nah, akumulasi saja perlengkapan, nanti penjelasannya dical. Kemudian peralatan. Nah, peralatan juga kan sebenarnya peralatan usaha di usaha A, peralatan di tapi kita akumulasi saja, nanti penjelasannya rincinya dical. Termasuk tanah di semua usaha secara akumulasi, bangunan di semua usaha. Yang di kewajiban juga begitu, nanti apakah kewajiban di usaha A apa, tapi kalau misalnya digabung boleh juga, nanti penjelasannya dical. Kemudian di ekuitasnya juga kalau ekuitas kayaknya boleh dirinci. Ekuitas kalau misalnya simpan punya berarti kan ada modal anggota ke apa istilahnya. Kemudian kalau di modal yang lain itu kan sebenarnya ini yang bikin penambah modal itu kan dari laba bersih dari masing-masing usaha tadi yang merubah modal awal. Ya itu. Jadi alternatif pertama sebenarnya kesimpulannya yang usaha utama saja yang ada di login. Selebihnya yang usaha sampingan itu di Excel, nanti kurang kita akumulasi nanti di setiap semester atau di akhir tahun kita gabung. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, mix kita gabung semua dengan rinciannya kita jelaskan di cal. Alternatif ketiga, apa ya alternatif ketiga? Ya saya kira cuma alternatif pertama dan kedua lah, seperti itu sementara. Oke, ya Pak. Nah nanti kan seiring dengan perkembangan pasti akan temu ada beberapa hal yang mungkin kita bingung. Ya. Nanti akan ada dengan waktu, kalau sudah banyak pertanyaan kita akan buat lagi kegiatan seperti ini kayak Zoom. Oke. Dan mohon juga minimal dalam sepanjang bulan Desember ini kita mesti akan ada pelatihan langsung dari dosen yang akan memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes itu sendiri untuk memantapkan proses pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa.
Makanya lagi-lagi kembali ke pasal 1, harusnya mahasiswa harus menguasai secara logik, secara rasionalisasi dari segi teori, dan kemudian sudah mampu untuk mendrive teori tersebut dengan apa yang ada ke dalam satu aplikasi. Karena sesungguhnya kegiatan ini kan sebenarnya untuk mengarah pada peningkatan kompetensi mahasiswa, bukan peningkatan kompetensi BUMDES-nya. Karena tingkat keberhasilan kegiatan ini di mahasiswanya, bukan di BUMDES-nya. Yang jadi masalah, BUMDES lebih pintar daripada mahasiswanya. Nah, ini masalah. Gitu. Jadi kalau mau dipikir, sebenarnya tanggung jawab kita DPL itu adalah lebih berorientasi pada bagaimana supaya mahasiswa itu sudah hatam. Sudah hatam 1, sudah hatam 2 di aplikasi ini. Karena itu lebih mengarah kepada peningkatan kompetensi. Bukan kita, titik keberhasilan kita kepada BUMDES-nya itu, sudah meningkat kompetensinya. Apalagi yang lebih ekstrim kalau lebih meningkat daripada mahasiswanya, itu lebih parah. Jadi sebenarnya yang kita akan bikin pelatihan sebenarnya orientasinya kepada mahasiswanya. Nah, namun seiring dengan BUMDES adalah efek samping, maka dalam pelatihan nanti akan dibawakan langsung DPR, itu diikutkan mahasiswa dengan pengurus BUMDES. Dan itu tolong kalau bisa minimal 2 kali. Kita kurang bikin kegiatannya kapan, sekaligus menjawab segala hal-hal paling tidak mengurangi apa yang menjadi kebingungan. Toh juga pada akhirnya dengan waktu yang sampai bulan Desember, itu kan pada prinsipnya sesuatu yang terlalu dini untuk dikatakan akan berhasil dalam hal penguasaan aplikasi ini, dalam hal penyediaan laporan keuangan, baik dari perspektif mahasiswa maupun dari perspektif BUMDES-nya, kita masih ada jawaban lebih lanjut, yakni adalah membuka kelas siapa saja, baik BUMDES maupun mahasiswa, untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan insidentil yang ada di klinik BUMDES, yang kita akan resmikan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan sudah diresmikan, program masih jalan, nah itu bisa dari BUMDES sendiri yang akan bisa datang dan mahasiswa sendiri bisa datang ke klinik BUMDES. Dan itu juga bukan untuk BUMDES yang ada, juga membuka untuk BUMDES yang lain di luar 6 desa tersebut. Itu hanya untuk menjawab hal yang masih kurang dan untuk kelanjutan ke depan. Saya kira demikian sementara. Baik, terima kasih Pak Rio. Oke, gitu ya teman-teman dari Bilungalah atau teman-teman dari desa lain yang punya masalah yang sama. Tadi Pak Rio sudah menyampaikan beberapa alternatif yang teman-teman bisa tempuh untuk biar tetap laporan keuangannya ini tetap bisa diakomodir oleh aplikasi ini. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau di-sharing? Ya, maksud saya tanya langsung satu-satu desa, Bu Ci. Oke, dari Tolotio. Teman-teman dari Tolotio ada? Tolotio, absen dulu, absen. Kasih on kamera dulu. Guys. Oke, yang dari Tolotio mana? Tolotio ini cuman DP HP yang dia kasih on ke sana. Gimana? Ada masalah apa yang perlu di-share lagi? Ini Bu, apalagi namanya? Selain PHP penggunaan aplikasi tadi kan
Ini di BUMDesnya kami ini kan masih terkendala dengan unit usahanya, Bu. Ada unit usaha, tapi masih belum jalan. Maksudnya masih terbentuk kemarin. Terus? Cuman itu sih yang masih jadi kendala sekarang, Ibu. Jadi itu pertanyaannya, itu nanti kalau seandainya sudah jalan, kan dia masih unit usaha kecil, Ibu. Itu apa boleh tidak perlu dimasukkan di aplikasi, Ibu? Masalahnya kan DP BUMDes itu cuman apa lagi namanya itu? Apa? Pokoknya dia selama bertransaksi ya. Artinya dia menghasilkan pendapatan dan dia menggunakan dana dari BUMDesnya sehingga menimbulkan beban atau biaya bagi BUMDes tersebut tetap wajib dicatat ya. Oh iya, Ibu. Oke, ada lagi? Tolo Tio? Cuma itu, Ibu. Oke, terima kasih. Bilungala? Bilungala on cam dulu. Bilungala. On cam dulu, on cam. Ada yang ingin di-share nggak Bilungala? Duh, kayaknya Bilungala Dari kami cuma Dari Bilungala. Oke, Bilungala udah ya. Oke, lanjut Tunas Jaya. Mana Tunas Jaya? Kalau dari Tunas Jaya, Bu, permasalahannya sama dengan di Bilungala, Ibu. Yang BUMDesnya bergerak di bidang bidang perdagangan dengan bidang jasa, Ibu. Jadi orang bingung mau posting bagaimana. Tadi udah dapat gambarannya ya? Iya, Bu. Oke, makasih. Dari Limbato. Limbato, gimana? Kalau dari Limbato, Bu, itu pencatatan laporan keuangan untuk semua usaha itu, Bu, sudah 1 kali, Bu. Oke. Orang sudah dapat juga yang laporan keuangan tahun 2020, Bu. Cuman di pencatatan tidak sesuai dan tidak nyata, Bu, begitu. Tidak nyata gimana? Maksudnya seharusnya kan bulan Januari itu kan, Bu, tahun 2020 dibuka dengan buku kas itu dibuka dengan saldo yang Desember kan, Bu? Ya. Nah, itu di situ, Bu, tahun 2020 bulan Januari itu tidak ada saldo, Bu. Terus transaksi kedua langsung ada pengeluaran. Nah, itu bikin bingung. Berarti kalian harus telusuri saldo akhirnya dulu yang di tahun. Tapi ada, Bu, di rekening Bank Bundes. Di rekening bank ada, tapi peranakan itu orang tidak kasih masuk di buku kas. Ya. Kan kas di rekening, kas di bank beda kan dengan kas tunai? Coba Tapi ya. Kan di buku kas bulan Januari dibuka dengan tidak memiliki saldo. Terus ada pengeluaran sebesar 2.500.000 kalau tidak salah, Bu. Nah, itu bikin bingung, 2.500.000 dari mana? Dari mana ya? Iya, seharusnya kan kalau misalnya dari bank, orang tarik dulu ya. Tarik dulu, Bu. Nanti coba itu dikomunikasikan ya, hal-hal teknis seperti itu coba dikomunikasikan dengan pengurus BUMDesnya. Oke? Untuk saat ini kami sedang ini, Bu, dengan pengurus BUMDes, lebih tepat dengan sekretaris, lagi audit internal mengenai itu laporan keuangan. Oke. Oh ya, teman-teman yang lain jangan lupa ya untuk surat penunjukan dari kepala desa yang menunjuk 3 orang minimal yang akan dilakukan pendampingan itu sebagai dokumentasinya kalian juga ya, bahwa bukti bahwa ada penetapan dari kepala desa kalian akan mendampingi 3 orang yang akan kalian ajari untuk pengelolaan keuangan di BUMDes. Lanjut, Mohungo. Ya, Bu. Ya, Mohungo ada kendala apa? Kalau untuk sementara, Bu, belum ada pertanyaan, Bu. Ya sudah.
So pintar-pintar berarti orang itu. Tidak Pak, cuman So hatam, belum, kampion. Pak Uya pe anak-anak Pak. Luar biasa DPL ini no. Oke. Cuma di awal begitu Pak, terakhir bikin pusing. Oke, lanjut. Terakhir Pilolianga. Ya Bu, Kendalanya apa di Pilolianga? lagi dan lagi kendalanya itu sama seperti teman-teman itu Bu, di pengurus BUMDesnya. Tapi kami sudah komunikasi dengan nanti Ayah, saya bilang, oh iya nanti kami usahakan untuk pengurus BUMDes itu. Kemudian tadi sudah dapat penjelasan dari Pak Rio untuk menghadirkan 3 orang saja. Iya. Itu kan itu sebenarnya sudah kita sampaikan di pertemuan terakhir dengan kepala-kepala desa untuk menunjuk 3 orang dari desa, terserah siapa aja, minimal 3 orang yang ditunjuk gitu. Sudah disampaikan kok. Jadi kalian tinggal follow up aja kepala-kepala desa sudah tahu semua kok itu. Tinggal kalian follow up aja ya, mana minta surat penunjukannya atau SK-nya. Ya, nanti tolong hari Senin di follow up. Ya, untuk semua. Ada lagi Pilolianga? Itu saja Bu untuk saat ini. Oke, iya. Nanti di aplikasinya jangan lupa dilihat lagi ya. Yang saya bilang tadi dari akun itu kredit sama untuk akun tuh debit. Nanti coba kalian perhatikan lagi itu. Oke. Kalau tidak ada dari Mungkin sebaiknya Bu, Ya. Bu Uci kasih PR biar cuma soal kasus. Cuma masalahnya bisa dihapus nggak? Bisa sih Pak. Pak, itu masalahnya begini. Ketika orang input kan sudah dapat tuh DP nomor transaksinya. Nah, habis itu orang mau hapus, orang input lagi nomor transaksinya berikutnya lagi tuh Pak. Jadi dia tidak akan mengulang transaksi yang orang hapus. Tidak masuk. Nah, jadi tidak mau mulai dari satu lagi dia ikutan Pak. Coba itu juga salah satu 2 pertanyaan gitu. Maksud saya, kalau paling bagus kan kalau ada PR supaya kan mahasiswa lebih lancar kan. Soalnya kan kalau mereka belum dapat dia punya ending terakhir, itu akan pemahaman gitu. Kalau mereka sudah dapat endingnya terakhir, oh mau jadi begini, nah itu akan menambah mereka punya pemahaman. Makanya lebih banyak praktek. Atau sementara kasih kasus tapi bikin kerja di Excel dulu Bu. Yang penting logikanya penyegaran buat mereka gitu. Buat saja dulu di Excel soal kasus PR biar cuman dikumpul 2 hari pengantar. Oke. Bikin di Excel. Siap Pak. Nanti Terus yang berikut lagi-lagi saya perlu mau tegaskan. Tadi yang siapa dari desa mana itu lupa tadi. Katanya usahanya belum jelas apakah perlu dimasukkan ke. Jadi begini. Lagi-lagi yang pertama jangan berpikir terlalu banyak energi kita memikirkan kepada usaha-usaha yang tidak jelas. Jadi sudah ada koridornya. Yang pertama kita akan mendampingi BUMDes, pengurus BUMDes yang di-SK-kan oleh kepala desa. Kita bikin dampingi terhadap BUMDes yang tidak jelas. Jadi yang penting kita latih, sudah ada simulasi, contoh kasusnya, dan kasusnya itu sebenarnya bisa di-upgrade dari PR, ya dari PR yang akan dibuat oleh Ibu Uci misalnya. Itu paling bagus. Itu simulasi bagi BUMDes yang tidak jelas, pengurusnya tidak jelas, usahanya tidak jelas, transaksinya tidak jelas. Nah, kita jangan habis kita punya energi di situ. Yang kedua,
untuk proses menjadi usaha itu jadi jelas, pengembangan itu akan bagaimana ke depan, BUMDes, itu bukan lagi koridor dalam hal pembuatan laporan keuangan, tetapi sudah koridor di dalam kegiatan konversi mata kuliah dalam melalui program kerja. Jadi misalnya kita ingin mencari kejelasan tentang usaha yang sementara jalan atau usaha apa saja yang bisa dikembangkan untuk ke depan. Itu bisa masuk dalam program kerja KKN, misalnya dalam contoh menganalisis potensi usaha, pengembangan usaha BUMDes misalnya. Apakah dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk workshop, dalam bentuk apa, itu masuk dalam program kerja KKN atau program kerja kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan, atau program kerja magang. Nah, kita bisa masukkan ke situ. Jadi itu dalam koridor lain. Jadi untuk pengembangan usaha gitu. Itu untuk menjawab bagi usaha-usaha yang belum jelas, bagaimana bisa jadi jelas, atau untuk usaha-usaha yang lain yang bisa ingin dikembangkan dari BUMDes itu. Nah, jadi tidak perlu Anda masuk pada area itu, cukup saja konsentrasi di laporan keuangan dengan sudah ada simulasi contoh bagi laporan keuangan bagi khusus bagi BUMDes yang tidak jelas, pengurusan yang tidak jelas, transaksi yang tidak jelas, usaha yang tidak jelas. Kemudian untuk menjadi hal-hal yang jadi jelas, itu di koridor lain, itu masukkan saja ke dalam program kerja, apakah berhubungan dengan mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah KKN, atau mata kuliah magang. Ya, saya kira itu mungkin tambahan dari saya untuk menjawab beberapa yang kurang jelas itu. Ya. Oke, sementara itu dulu, Bu. Tapi menurut saya sih yang ke depan ini ya kalau saya sih ke CPR dulu, Bu, biar cuman soal kasus biasa, dorong kerja di Excel untuk menyegarkan. Karena saya kepingin itu mereka itu dapat endingnya, dapat ending dari sebuah laporan keuangan, dari proses, ya, pengidentifikasian, proses transaksinya, penggolongannya, buku besar, pengintisarannya, neraca saldo, ya, sampai misalnya jurnal, penyesuaian, ya, sampai kemudian laporan keuangan sederhana. Biar cuma dari Excel. Baik, Pak. Nanti insya Allah saya akan bikin mungkin 3 case sekaligus dari Ya, mantap. Jadi dari masing-masing usaha jasa, usaha dagang, sama manufaktur mungkin, Pak, ya. Ya, dan sekaligus itu menjadi nilai absen juga untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Ya. Jadi tolong teman-teman mahasiswa, jadi setiap pertemuan Zoom ini adalah sebagai penambah jam setiap mata kuliah. Itu. Jadi untuk mempermudah pengumpulan jam untuk dikonversinya ke dalam SKS. Jangan menganggap ini pertemuan-pertemuan ini tidak memberikan manfaat, ya. Manfaat yang paling sederhana adalah akan menjadi laporan. Anda bisa masukkan dalam laporan Anda masing-masing yang punya relevansi dengan mata kuliah. Karena ini membahas, apalagi kalau untuk membuat PR, nah itu kan masukkan melakukan soal kasus, ya, tentang kasus keuangan tentang BUMDes. Itu bisa masuk dalam logbook laporan untuk mata kuliah kewirausahaan atau analisa laporan keuangan. Kurang punya relevansi saja. Ya. Jadi membuat PR itu masuk laporan kegiatan itu. Untuk penambah jumlah waktu jam yang Anda kumpulkan untuk poin-poin pengakuan SKS-nya dari mata kuliah. Oke. Jadi, pokoknya intinya jangan bosan-bosan. Pokoknya kalau ada bingung, tanya kamari, WA, apa.
Kalau ngoni PDPL tidak mau pusing, sudah. Bawa kamari pas saya semua. Bawa semua desa Pak Ibu Uci boleh. Saya dengan Bu Uci. Ya, soalnya kan kalau apalagi Bu Uci ini kan hati malaikat dia. Dia tidak mau kasihan siksa. Biar nanti Bu Uci yang siksa, yang penting kasih ngoni yang nyaman. Tidak juga Itu begitu. prinsipnya. Itu prinsipnya Ibu Uci. Oke, Pak. Baik teman-teman, nanti insya Allah saya akan buatkan kasus yang bisa kalian pelajari, kalian telaah, terutama untuk bumdes-bumdes yang punya jenis usaha yang berbeda. Nanti akan saya kasih studi kasus sampai dari pertama kalian jurnal, posting ke buku besar, sampai jadi laporan keuangan untuk 3 perusahaan yang berbeda ya. Mungkin bisa diselesaikan individu ya, biar semuanya pada tahu. Oke, tidak ada lagi ya, Pak Uya, ada yang ingin disampaikan terakhir? Pak Uya? Pak Uya sudah tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan ya, Pak. Pak Uya itu ada menyampaikan itu tentang format berkoneksi. Ya, silakan Pak Uya. Ya, halo. Jadi mungkin sedikit dari saya penyampaian berkaitan dengan format untuk mata kuliah nantinya akan direkognisi. Jadi dia punya nantinya mata kuliah apa, kemudian berapa jam yang akan yang sudah ditempuh, nah, kemudian aktivitasnya itu semacam apa. Nah, jadi mungkin modelnya saya masih ambil dari contoh pelaporan rekognisi mata kuliah yang di magang ya, magang. Ya, jadi modelnya nanti semacam ini ya. Laporan ekuivalensi mata kuliah untuk program PPKM Liga 1. Nah, kemudian nantinya isinya semacam ini. Nah, ini contoh laporan yang magang kemarin ya, untuk mata kuliah program magang. Nah, nantinya CPL-nya itu apa? Kalau semacam untuk mata kuliah digital bisnis, contohnya ada CPL-nya itu mampu memahami konsep dasar e-bisnis. Nah, kira-kira berapa jumlah SKS-nya? Yang selanjutnya jumlah jam yang ditempuh. Nah, artinya dari kegiatan-kegiatan Anda setiap hari itu yang berkaitan dengan mata kuliah digital bisnis itu sudah boleh berapa jam. Ya, jadi mungkin kalau di logbook nantinya itu kalau dilihat juga ya kayaknya tidak mencukupi jumlah jam dalam pemenuhan SKS, tapi tidak cukup untuk SKS-nya itu 2 SKS sudah dilampau sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya di kolom sebelahnya ini ada aktivitas ya. Nah, jadi aktivitas ini maksudnya dari aktivitas kegiatan yang dilakukan ya, aktivitas apa itu yang mendukung untuk program atau mata kuliah digital bisnis tersebut. Nah, jadi ini contohnya semacam ini membantu bagian SDM untuk melayani nasabah melalui mobile banking yang merupakan penawarannya. Jadi kalau seandainya di desa Anda ya kira-kira bentuk aktivitas kegiatan apa yang bisa mewakili digital bisnis atau semacam tadi Pak Rio sampaikan berkaitan dengan hasil pertemuan-pertemuan kita ini ya, semacam di Zoom ya. Nah, di Zoom ini, nah kira-kira mata kuliah apa yang bisa kita rekognisi ya, bisa dikonversi dari pertemuan-pertemuan ini ke mata kuliah. Tinggal nanti tergantung pembahasannya juga. Macam tadi kan Pak Rio sampaikan nantinya ini bisa dikonversi jumlah jamnya untuk mata kuliah analisa laporan keuangan. Nah, itu nanti dari total berapa kali kita melakukan kegiatan semacam ini yang berhubungan dengan mata kuliah, nanti kita akumulasi berapa jumlah jam. Nah, di samping itu kegiatan-kegiatan selain rapat-rapat semacam ini yang melalui Zoom yang berhubungan langsung dengan mata kuliah tersebut. Nah, itu juga dijumlahkan supaya total durasi waktunya, jadi kayak macam mungkin kalau 2 SKS itu ketentuannya kan bisa nanti sampai berapa jam itu.
Nah, nanti akumulasinya akan masuk ke situ bahwa jumlah total SKS-nya itu sudah terpenuhi. Nah, kira-kira semacam itu. Kemudian luarannya itu kayak semacam laporan dan logbook. Nah, memang kalau kemarin itu di contoh laporan itu cuman semacam ini, apa yang diminta itu formatnya semacam ini. Akan tetapi kalau kemarin untuk laporan magang khususnya untuk ya apa mahasiswa yang pembimbingnya saya itu, saya suruh tambahkan lagi dia punya penjabaran di bawah dari tabel-tabel tadi. Nah, jadi saya suruh jabarkan lagi. Jadi kayak macam bagaimana kegiatan yang ada di apa yang orang lakukan di kantor misalnya. Kalau macam ini mungkin di desa. Supaya jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan mata kuliah itu saya suruh jabarkan ulang di bawah supaya lebih apa ya, kalau saya supaya memperkuat ketika diproses dalam penilaian di prodi, supaya lebih jelas dia punya kegiatan. Kira-kira mungkin semacam itu ya nantinya format kalau kita mengacu pada format yang kemarin untuk ekuivalensi magang. Nah, makanya ini kita ambil dari situ. Dan ini juga sesuai dengan panduan yang kemarin sudah saya bagikan. Nah, mungkin semacam itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Uya atas penjelasannya. Jadi gitu ya, jangan sampai kalian di desa itu tidak ada aktivitas sama sekali, nanti takutnya gagal konversi mata kuliahnya ya. Oke, kalau tidak ada lagi, terakhir dari Pak Rio tidak ada? Ya, tolong dikirim aja Pak Uya, nanti disempurnakan lagi. Kemudian yang tadi format tadi kemudian dikirimkan ke mahasiswa. Ya, ya Pak. Baik, Pak. Lebih direlevansikan dengan mata kuliah yang ada sekarang dan contoh aktivitas apa saja. Ya, siap Pak. Supaya mereka kurang kembangkan, jadi panduan mereka apa yang kira-kira mereka bisa tambah. Baik Pak. Ya, kalau bisa secepatnya dibuat, disempurnakan, masukkan saja semua mata kuliah. Siap. Dan aktivitasnya apa saja. Kemudian di catatan nanti dikembangkan, disesuaikan dengan program kerja masing-masing di setiap desa. Catatannya, form itu, kemudian disebarkan ke mahasiswa. Baik, baik Pak. Oke Bu Uci, saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak Rio, terima kasih Pak Uya hari ini sudah bergabung di pertemuan dengan mahasiswa. Terima kasih juga saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktu hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hadir semua ini Bu? Bu Uci, hadir semua? Hadir semua Pak. Belum ketemu sampai desa? Perwakilan ada kayaknya Pak, iya, Bilungala sudah ada tadi Pak. Oh, oke. Hadir. Jadi ada perwakilan masing-masing desa, jadi dan ada kalanya juga dorang Pak di satu akun nih ada beberapa orang yang hadir di situ. Oke, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa nanti di follow up terkait yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk kasusnya nanti akan saya sampaikan di grup WA. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.